Balik lagi, masih bersama saya Sultan Rifandi dan Romo Bekti, hanya di Interfaith, di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi kita sudah membahas banyak hal dengan Romo Bekti ini, bagaimana bahkan cara menyampaikan pesan-pesan keagamaan Romo ini dengan sangat trendy ya Romo ya, dengan sangat kekinian sehingga anak-anak muda itu bisa menangkapnya. Tapi kan Romo ya, ini kan penonton MMI TV ini tersebar, ada yang di Papua, di berbagai daerah Romo ya, dan literasi digitalnya juga mungkin tidak secakap yang ada di kota gitu ya Romo ya. Nah, ini bagaimana memastikan konten atau pesan 100% Indonesia ini dapat ditampung oleh seluruh anak-anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Monggo, bagaimana nih Romo? Ya, kalau bicara 100% Indonesia untuk seluruh wilayah ya, seluruh Indonesia dimanapun itu, baik yang literasi digitalnya sudah mumpuni, sudah ada aksesnya, ataupun yang belum ada, tetapi semuanya itu bermuara pada tadi, saya tekankan lagi, kita mau membuka diri dan berjumpa dengan yang lain. Kita mau buka diri, gak hanya dalam tempurung aja. Oke. Kita mau buka diri, berjumpa yang lain, jadi tahu satu sama lain. Jangan sampai kita dari kecil sampai tua udah hidupnya di situ aja, nggak ada tahu orang lain yang berbeda dengan kita. Kadangkala itu yang kadangkala kita menjadi tertutup dan emang ada yang lain ya gitu kan. Jangan-jangan seperti itu, bukan karena mereka tidak toleran atau tidak terbuka, tapi jangan-jangan nggak pernah berjumpa dengan yang lain. Jangan-jangan Wawasannya ya mainnya kurang jauh gitu. Gitulah. Maka perjumpaan itu senantiasa menguatkan. Dan ketika berjumpa itu sebenarnya itu memperdalam persaudaraan kita. Ya. Saya punya circle bagaimana persaudaraan berhubungan dengan perjumpaan. Persaudaraan berhubungan dengan perjumpaan. Nah, sebenarnya kita kan semua bersaudara intinya. Ketika diciptakan kita bersaudara. Ya. Paling tidak kita punya kesamaan. Kita sama-sama ciptaan. Betul. Ya. Sama-sama makhluk. Sama-sama makhluk. Pemahaman itu mendorong kita untuk berjumpa dong. Oke. Ya. Oh, kita sama-sama saudara kok. Ya udah, kita berjumpa dengan kamu. Oke. Lalu perjumpaan itu semakin memperdalam persaudaraan kita. Udah, kalau itu muter terus, kita berjumpa satu sama lain, enak, enjoy dengan yang berbeda dengan kita, sehingga kita menjadi kuat sebagai bangsa. Lantas bagaimana ketika banyak sekali anak-anak muda yang memblocking perjumpaan itu, yang membuat akhirnya nggak bisa berjumpa karena diprovokasi tentang nama agama, sara, dan lain-lain sebagainya. Gimana kira-kira Romo? Ya blocking itu tentu banyak halnya ya. Tapi buat saya, pendidikan toleransi, pendidikan persaudaraan itu muncul awalnya dari keluarga. Keluarga? Betul. Oke. Jadi pendidikan di keluarga, golden age seorang itu kan pasti di keluarga. Yes. Maka ketika perjumpaan dengan keluarga, oh ada yang lain ya, oh ada kakak saya, ada adik saya, ada orang tua saya, ada saudara-saudara saya. Maka itu sebenarnya udah membongkar blok-blok itu. Oke. Kembali lagi saya itu. Kita mau membuka diri paling nggak terhadap keluarga yang lain, keluarga saya, saudara-saudara. Sehingga apa? Kembali lagi, ada getaran-getaran perjumpaan, ada dorongan-dorongan bahwa ya kita ini berbeda-beda tetapi kita tetap satu bangsa. Tetap satu bangsa. Tetap satu Indonesia. Terakhir, pertanyaan terakhir mungkin ini Romo ya, bisa ini kan milenial nih, anak-anak muda. Romo juga Romo milenial nih teman-teman nih. Nah, bagaimana kita bisa tetap menumbuhkan semangat keimanan kita, semangat keagamaan kita di tengah arus sosial media yang luar biasa, membawa budaya luar, budaya kita akhirnya jadi malas untuk berbincang, malas membicarakan seperti ini bahkan Romo ya. Jadi bisa diberikan pesan kepada semua para milenial di seluruh Indonesia ini Romo, supaya semangat keagamaan kita berbanding lurus dengan semangat menjaga bangsa kita. Betul. Orang muda kita siapapun itu sekarang ini hebat semuanya. Sekarang semua berbuah, artinya apa? Menghasilkan sesuatu di berbagai bidang. Tapi ketika diterpa oleh angin, diterpa oleh masalah, diterpa oleh godaan, kita gampang tumbang, gampang roboh. Oleh karena itu, pesannya adalah
jangan lupa kita selain berbuah tapi juga berakar. Selain keluar, kita juga ke dalam. Ke dalamnya dengan apa? Dengan pendidikan iman itu. Ya. Dengan kesadaran-kesadaran bahwa kita berbangsa. Itu yang akan menguatkan kita sehingga tidak mudah tumbang, tidak mudah roboh ketika diterpa godaan, tantangan, ataupun persoalan yang kita hadapi. Jadi selain berbuah juga mengakar. Betul, harus. Jangan cuma berbuah aja, bagus, tapi ternyata akarnya kecil. Luar biasa sekali. Artinya ketika kita punya tempat berproses, bekerja, belajar, jangan lupa kita tetap harus membumi. Betul. Tetap harus mengakar. Ya. Luar biasa sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Romo tadi. Romo milenial ini, Romo muda ini. Jadi dalam menjaga kebinekaan kita dalam berbagai keagamaan, bahkan mungkin daerah, kita juga harus mengingatkan bahwa kita harus tetap menjaga keimanan kita. Kita tetap harus menjaga keagamaan kita, tapi juga harus berbanding lurus dengan persaudaraan kita, menjaga perjumpaan kita. Jangan sampai mudah terprovokasi, menggunakan media sosial juga harus hati-hati gitu kira-kira Romo ya. Ini luar biasa sekali. Saya berharap bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Romo tadi itu dapat menumbuhkan semangat keagamaan kita di tengah mungkin tadi kata Romo banyak yang rebahan, banyak yang scroll TikTok aja lah, ngapain ini kita beribadah dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Romo telah memberikan pesan yang luar biasa kepada para milenials. Tentu saja semoga apa yang dikatakan oleh Romo Bekti tadi dapat kita implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam pertemanan kita, dalam berbagai lingkungan kita, sehingga tumbuh kita menjadi orang yang menjaga kerekatan kebangsaan kita, menjaga toleransi, dan kita tidak terpecah belah sebagai bangsa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Romo. Jangan kemana-mana, tetap saksikan acara Interfaith. Dan tentu saja saya ingin berpesan tetap jaga protokol kesehatan agar kita mampu melewati pandemi ini secara total, tidak ada gelombang-gelombang berikutnya. Tetap saksikan episode-episode selanjutnya yang hanya ada dalam program Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.